Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Ia curahkan kepada kita hingga saat ini. Di antaranya Allah taala berikan taufik kepada kita semua untuk bisa sama-sama beribadah dan menuntut ilmu di Masjid Baitur Rahim yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah taala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ini merupakan majelis yang kita sama-sama mempelajari kitabullah, terkhusus pada surat Al-Mutaffifin yang akan kita pelajari qiraatan wa tafsiran, baik dari sisi bacaannya maupun dari sisi tafsir ringkasnya. Baik, kita mulai dengan tilawahnya terlebih dahulu. Kita akan terfokus ya, tilawahnya itu hingga ayat ke 17 ya, sampai ayat ke 17. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Baik, saya dulu baca, kemudian langsung disambut bersama-sama oleh jamaah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun.
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Baik, barakallahu fikum jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Tadi kita sudah baca surat Al-Mutaffifin dari ayat pertama hingga ayat ke-17 dengan bacaan yang sederhana. Baik. Sebagai nasihat, hendaknya seorang muslim punya perhatian terhadap ilmu tajwid. Oleh sebab itu, kalau ada majelis, kajian atau kelas yang membahas tentang ilmu tajwid, hendaknya seorang muslim bisa meluangkan waktu untuk mempelajarinya agar Al-Quran ini dibaca betul-betul ia maksimalkan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada. Demikian. Karena disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah dalam bait syair beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yusahhihil qur'ana athimu. Ya, menerapkan
tajwid ketika membaca Al-Quran ini merupakan suatu keharusan. Barang siapa yang tidak ada upaya untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, maka dia bisa berdosa. Lalu beliau katakan, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha ilaina minhu wasala. Artinya, karena dengan tajwidlah Allah telah menurunkan Al-Quran, serta dengan tajwid pula Al-Quran bisa sampai kepada kita hingga hari ini. Maka ini motivasi bagi diri pribadi dan kita semua untuk terus memperdalam ilmu tajwid dan bisa dimaksimalkan ketika tilawah Al-Quranul Karim. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Tadi rangkaian ayat dari ayat pertama sampai ayat ke-17 ya. Secara mendasar ya. Di situ berlaku hukum-hukum tajwid secara umum ya. Dari hukum-hukum tentang mad ya, ada mad tabi'i yang asalnya 2 harokat, lalu juga ada macam-macam mad lainnya. Juga di sini ada hukum tentang nun tasydid, mim tasydid ya, yang gunnahnya itu mesti dipanjangkan. Lalu juga ada hukum nun sukun dan tanwin ya. Di sini berada juga kemudian ya, yang menarik di sini adalah di ayat ke-14. Yang menarik adalah yang di ayat ke-14. Nah, di ayat ke-14 itu di atas kata bal ada huruf sin ya. Ada huruf sin kecil, di mana huruf sin ini menjadi simbol untuk tanda saktah. Untuk tanda saktah. Nah, itu. Baik. Nah, sedikit faedah ya sebelum kita pelajari tafsir ringkasnya. Di dalam memberhentikan bacaan Al-Quran itu ada 3 istilah. Ada 3 istilah. Ada waqaf, ada saktah, ada qata'. 3 ya. Waqaf, saktah, dan qata'. Al-waqfu, as-saktah atau as-sakt, dan al-qat'u. Nah, ini 3 macam memberhentikan bacaan dalam Al-Quran. Apa perbedaannya antara 3 ini? Pertama, kalau waqaf itu berhenti sejenak sembari mengambil nafas dengan niat untuk melanjutkan bacaannya kembali. Itu waqaf. Kita ulang ya. Waqaf adalah berhenti sejenak. Berhentinya itu sambil mengambil nafas, ambil nafas baru dengan niat, dengan maksud untuk melanjutkan bacaan kembali. Itu waqaf. Sedangkan saktah yang barusan, kesamaan saktah dengan waqaf ialah sama-sama berhenti sejenak. Bedanya tanpa mengambil nafas. Nah, itu saktah. Kalau waqaf mengambil nafas, saktah tidak mengambil nafas. Sama-sama berhenti sejenak, bedanya di nafas. Dan sama-sama ada niat untuk melanjutkan bacaan. Makanya di ayat tadi ya, kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kalla bal rana. Nah, itu bal rana. Jadi bukan kalla bal, bukan ngambil nafas, tapi tanpa mengambil nafas. Nah, itu namanya saktah. Ada demikian. Jadi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ada demikian. Adapun yang ketiga tadi namanya qata'. Kalau qata' itu memberhentikan bacaan Al-Quran
dengan maksud untuk menyelesaikan bacaan. Nah, itu qata', ya. Memberhentikan bacaan Al-Qur'an dengan maksud untuk menyelesaikan tilawahnya, ya. Bapak kalau sudah ya beres misalnya baca Al-Qur'an, ingin selesai lalu ingin lanjut beraktivitas lain, tutup mushafnya, dikembalikan lagi ke tempatnya, nah itu namanya qata'. Jadi ada 3 ya, ada waqaf, ada saktah, ada qata'. Nah, itu. Kalau waqaf dan saktah sama-sama ada maksud ingin lanjut, masih ingin baca. Kalau qata' itu berhenti untuk selesai. Ada nih. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Itu ya, sederhana tentang tajwidnya. Kalau mau komprehensif tentu ya, itu majelis khusus ya tentang ilmu tajwid, sedangkan waktu kita sempit. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Makanya bagus juga ini program seperti ini. Ini program mempelajari Al-Qur'an, mencakup bacaan dan mencakup tafsir. Tambahkan lagi tahfidz. Nah, itu Pak Slamet ya. Jadi jamaah ini yang sudah hafal suratnya bisa setorkan hafalannya. Ada musyrifnya begitu. Nah, itu bagus ya. Jadi sudah dipelajari bacaannya yang baik dan benar sesuai tajwid yang ada, dipelajari pula tafsir ringkasnya supaya memahami apa yang dibaca. Yang ketiga adalah tahfidz, dihafal surat-suratnya di juz amma itu. Yang mudah-mudahan dengan harapan semoga sebelum Allah Ta'ala wafatkan kita sudah hafal juz amma. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ya, karena memang demikianlah ya pembelajaran kita terhadap Al-Quran. Ya setidaknya mencakup 3 hal tadi. Dipelajari tilawahnya, dipelajari tafsirnya, dan dihafal ayat-ayatnya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang kita pelajari ya surat ya Al-Mutaffifin ya, kita pelajari tafsir ringkasnya untuk bisa memahami apa yang tadi sudah kita baca. Karena memahami makna ayat ini merupakan sebab besar untuk bisa memperoleh kekhusyuan dalam sholat. Dengan cara memahami ya bacaan, memahami makna bacaan surat yang dibaca. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita mau meluaskan pelajaran tafsir surat Al-Mutaffifin, tentu ini sangat panjang sekali. Kalau kita buka ya kitab-kitab para ulama beserta riwayat-riwayat yang ada. Tapi di sini makomnya adalah mempelajari tafsir ringkasnya saja. Baik, kita mulai. Surat Al-Mutaffifin di ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Wail artinya kecelakaan. Dan ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan kata wail dengan sebuah lembah di neraka. Jadi ada penafsiran lain, wail itu adalah sebuah lembah di neraka. Jadi ada 2 tafsir ya. Ya, secara singkat, wail ada tafsir dengan makna umum kecelakaan. Atau tafsir kedua tadi sebuah lembah di neraka. Bagi siapa? Li. Nah, li untuk, bagi. Nah, li ini harfu jar. Bagi yang belajar bahasa Arab tahu ya, ini li harfu jar yang artinya untuk atau bagi. Bagi siapa? Bagi al-mutaffifin, yaitu orang-orang yang berlaku curang. Orang-orang yang berlaku curang. Ya. Ini al-mutaffif. Ya, isim fa'il. Nah, yang belajar shorof tahu. Ini isim fa'il dengan bentuk jamak mudzakkar salim. Mutaffifun, mutaffifin. Nah, jadi bentuknya jamak.
orang-orang yang berlaku curang. Demikian. Li harfu jar, berarti isim setelahnya hukumnya majrur. Dan di sini tanda majrurnya pakai ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Ini bagi yang belajar bahasa Arab. Baik. Ini ya ayat pertama. Kita sederhana saja pahami maknanya supaya bisa kita hadirkan ketika membacanya. Baik kita mendengar orang lain baca atau kita yang membacanya sendiri. Wail, kecelakaan atau sebuah lembah di neraka, li, bagi al-mutaffifin, orang-orang yang berlaku curang. Baik, ya, orang-orang yang berlaku curang. Ya, ini orang-orang yang berlaku tidak semestinya, ya, berlaku curang. Yang kemudian di ayat ya kedua dan ketiga Allah jelaskan ya siapa al-mutaffifin ini. Ya, di ayat keduanya Allah berfirman alladzina, orang-orang yang, alladzina yaitu orang-orang yang. Ini isim mausul ya kan, buat jamak. Alladzina, orang-orang yang, idza, apabila, idza, apabila, iktalu, mereka menerima takaran. Iktalu, mereka menerima takaran. Ya, menerima takaran. Artinya mereka yang menerima takaran dari orang lain, bukan mereka yang menakar, mereka yang menerima takaran. Ini di ayat keduanya. Iktalu, mereka menerima takaran. Alan nas, ala itu ya harfu jar juga. Alan nas, ya an-nas artinya orang-orang. Yakni mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran alan nas, maknanya dari orang lain, yastawfun, mereka itu minta disempurnakan. Ini kelakuan al-mutaffifin. Giliran sedang menjadi pembeli, ya, giliran sedang menjadi konsumen, inginnya disempurnakan. Takarannya inginnya disempurnakan. Dan memang demikian normalnya. Ya, konsumen atau pembeli ketika membeli sesuatu, ya dia ingin menerima ya sesuatu yang dia beli sesuai dengan takaran yang memang dia beli. Ayat ketiganya wa idza, ya, wa idza, wa dan idza apa tadi? Apabila. Dikit-dikit nih belajar bahasa Arab, ya. Idza, apabila, kalu, mereka menakar. Kalau tadi iktalu, mereka menerima takaran. Kalau kalu, mereka yang menakar. Tadi mereka jadi pembeli, sekarang mereka jadi penjual. Kaluhum, mereka menakar untuk mereka. Ini untuk orang lain. Au, apa au? Atau, ya, au artinya atau. Wazanu, mereka menimbang. Kalau tadi kalu nakar, kalau wazanu menimbang. Ya, atau bila mereka menimbang hum untuk orang lain, yukhsirun, maka mereka mengurangi. Tadi ketika jadi konsumen, pembeli, menerima takaran dari orang lain, inginnya terima sempurna. Giliran jadi penjual, ya, giliran jadi penjual, memberikan takaran untuk orang lain, dia malah mengurangi takaran. Transaksinya 1 kilo, tapi dia takar
Dia timbang, lalu diserahkan kepada konsumennya, ternyata kurang dari 1 kilo dan lain sebagainya. Ini namanya mengurangi, ya, mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Nah, ini ya penjelasan langsung dari Allah Ta'ala tentang siapa itu al-mutaffifin. Jadi al-mutaffifin adalah orang-orang yang berlaku curang. Kalau beli inginnya disempurnakan takarannya, tapi giliran menjual malah mengurangi takaran untuk orang lain. Ayat keempat Allah tegur mereka ini seraya mengatakan ala yadhunnu. A ini artinya apakah, sama seperti hal anta, hal ya. Jadi apakah itu ada hal atau a. Jadi satu huruf a saja dalam bahasa Arab itu sudah ada artinya, yaitu apa? Apakah. A. La itu artinya tidak. La itu artinya tidak. Ala, apakah tidak? Nah, itu. Yadhunnu dari kata wanna yadhunnu, yaitu mengira, menyangka. Makanya ada istilah husnudzan, ada istilah suudzan, baik sangka dan buruk sangka. Nah, ini yadhunnu ini menyangka, mengira. Allah katakan ala yadhunnu, apakah tidak mengira. Siapa? Ulaika itu ya, ini kata tunjuk, isim isyarah. Ulaika untuk jamak, balik ke al-mutaffifin tadi. Allah katakan ala yadhunnu ulaika, apakah mereka itu tidak menyangka, tidak mengira, annahum, anna apa arti anna? Bahwasanya. Ada inna, ada anna. Kalau inna sesungguhnya, kalau anna bahwasanya. Ya, annahum bahwasanya mereka, hum dhamir ya. Nah, dhamir hum jamak. Yang belajar tasrif tahu ya, huwa huma hum, hiya huma hunna dan seterusnya. Ya. Annahum bahwasanya mereka mab'utsun akan dibangkitkan. Nah, ini mab'utsun isim maf'ul ya. Artinya akan dibangkitkan dari kata al-ba'ts. Makanya di antara nama lain hari kiamat adalah yaumul ba'ts. Yaumul ba'ts artinya hari kebangkitan, hari berbangkit. Nah, itu. Allah tegur di sini buat mereka-mereka ini yang berlaku curang, ya, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Allah tegur dengan mengatakan, apakah mereka itu tidak menyangka, tidak mengira, tidak sadar, tidak ngeh bahwasanya mereka kelak akan dibangkitkan. Nah, ini Allah tegur. Di sini ada faidah. Di sini ada faidah bahwa di antara cara menegur atau menasehati seseorang yang berbuat dosa atau maksiat itu diingatkan dengan hari berbangkit. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kezaliman, di antara uslub nasihatnya adalah ingatkan dia tentang hari berbangkit. Sadar kau bahwa kau kelak akan dibangkitkan. Setiap yang meninggal dunia nanti akan dibangkitkan kembali. Lanjut ayat kelimanya, liyaumin azim. Li, apa tadi li? Li, untuk, ya. Makanya yang bagus itu bisa ada soft copy ya, soft copy. Ini surat yang sedang dibahas.
lalu dicoret-coret di atasnya, tulis pakai pena, terjemahnya di atasnya itu kecil-kecil, seperti nyantri. Anak-anak santri itu kalau di pondok begitu belajarnya, ya pakai pena ditulis. Jadi kiainya menjelaskan, tulis. Itu makna-maknanya di atas kecil-kecil begitu. Itu. Tapi kan ini mushaf masjid, jangan coret-coret ya. Itu. Baik. Li artinya untuk. Yaum, apa yaum? Hari. Liyaumin. Nah ini untuk sebuah hari azim yang sangat besar. Azim ya, seperti makna kabir. Untuk suatu hari yang sangat besar. Apa hari yang dimaksud? Yaitu hari kiamat. Allah tegur mereka. Tidakkah mereka sadar? Tidakkah mereka mengira bahwa mereka itu nanti akan dibangkitkan liyaumin azim, untuk suatu hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Allah mensifati hari kiamat dengan sifat azim. Ini harinya hari yang sangat besar, bukan hari ya sembarangan. Ini hari yang sangat besar. Kemudian Allah jelaskan ya, di antara peristiwa yang akan terjadi di hari tersebut. Ayat ke-6-nya Allah mengatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma, pada hari. Tadi apa artinya yaum? Hari. Yaum artinya hari. Yauma, pada hari. Yaqumu, qama yaqumu, berdiri. Yauma, pada hari. Yaqumu, akan berdiri. Ini qama yaqumu. Makanya kalau menyuruh orang untuk berdiri, qum. Itu bangun. Berdiri. Itu dari ini qama yaqumu. Pada hari yaqumu, akan berdiri annas. Apa tadi artinya annas? Manusia. Bentuk tunggalnya al-insan. Tunggalnya manusia itu insan. Untuk menyebut namanya, untuk menyebut jamaknya bisa dengan kata annas. Pada hari manusia akan berdiri, akan bangkit. Li, apa tadi li? Untuk. Lihat. Jadi bahasa Arab itu kosakatanya berulang ya dalam Al-Quran. Kalau kita terbiasa ya, kita akan mengetahui artinya. Berapa kali wa, berapa kali au, berapa kali li. Sebetulnya mudah ini memahami ya, makna dasar Al-Quran. Kalau kita tadi membiasakan diri ya dengan kosakata ini, karena berulang kosakatanya itu. Ya, li, untuk atau kepada. Rabb, Rabb ini Rabbil alamin ya, Rabbnya seluruh makhluk. Kalau disebut Rabb ya, ini mengandung makna rububiyah. Makanya ada istilah tauhid rububiyah. Ini dari kata Rabb ya, rububiyah. Artinya ketika disebut Rabb, maknanya adalah pencipta, penguasa, dan pengatur. Ini makna Rabb. Rabb itu pencipta, penguasa, dan pengatur. Allah Rabbul Alamin. Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pengatur. Al-Alamin. Itu Al-Alamin jamak, tunggalnya alam. Alam artinya makhluk, sehingga Al-Alamin artinya seluruh makhluk, baik langit, bumi, maupun segala apa yang ada di antara keduanya. Ini ya. Jadi di antara
peristiwa yang akan terjadi pada hari yang sangat besar tersebut ialah bahwa manusia kelak pada hari itu akan bangkit berdiri li Rabbil Alamin, kepada Rabb seluruh makhluk. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Isanya berapa Isya? Lewat berapa? Lewat 6. Lewat 5 ya. Biasanya gimana teknisnya? Oke. Dikasih kesempatan buat ini enggak? Soal jawab enggak? Oh gitu. Baik. Itu ya. Itu tadi sudah sampai ayat 6. Ya, sudah sampai ayat 6. Dikasih kesempatan dulu lah kepada jamaah sekalian, kalau seandainya ada yang ingin disampaikan dipersilakan. Silakan jamaah kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada dilanjut. Tidak ada ya? Lanjut dulu. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Oke, tadi sudah kita pahami tuh, ya, makna dasar, ya, makna basic dari 6 ayat pertama di surat Al-Mutaffifin. Ya, kita ulang ya, sebelum nanti kita baca lagi dari ayat pertama. Tadi wail, apa artinya wail? Kecelakaan atau sebuah lembah di neraka. Li, untuk bagi siapa? Al-Mutaffifin, orang-orang yang berlaku curang. Siapa mereka? Alladzina, yaitu orang-orang yang idza, apabila iktalu, mereka menerima takaran alan nas, dari orang lain. Apa sikapnya? Yastawfun, mereka minta disempurnakan. Wa idza, wa dan idza, apa tadi? Apabila kaluhum, mereka menakar atau memberikan takaran untuk orang lain. Au, apa au? Atau wazanuhum, mereka memberikan timbangan untuk orang lain. Apa yang mereka lakukan? Yukhsirun. Apa yukhsirun? Mengurangi. Kalau tadi yastawfun, minta disempurnakan. Sekarang yukhsirun, mengurangi. Ya, berikutnya apa apakah la, tidak, yadhunnu, menyangka, mengira. Apakah tidak menyangka, apakah tidak mengira, ulaika, orang-orang itu, annahum, anna apa tadi? Bahwasanya hum, mereka, mab'utsun, akan dibangkitkan. Li, untuk yaum, sebuah hari yang azim. Apa azim? Yang sangat besar. Yauma, pada hari, yaqumu, apa tadi yaqumu? Akan berdiri, bangkit. Annas, manusia. Li, untuk kepada siapa? Rabb al-alamin, Rabbnya seluruh makhluk. Mudah ya dikuasai ya. Diadakan ujian bagus ini. Langsung evaluasi ya, dievaluasi. Nanti kalau udah lulus di wisuda. Seperti itu. Baik, masih ada waktu. Sekarang kita baca lagi ya. Kita baca lagi sambil menghadirkan makna yang tadi. Beda loh. Beda baca Al-Quran sebelum tahu makna dengan baca Al-Quran setelah tahu makna. Beda, rasanya beda. Sekarang kita baca sembari menghadirkan makna yang tadi. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin.
Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Demikian jemaah, diakhiri ya Pak. Baik, tadi sudah sampai ayat 6. Nah, gitu. Itu namanya belajar Al-Quran pelan-pelan, mendasar. Ini kalau telaten ya, lama-lama bisa meresap ini. Nah, demikian. Nanti bisa dipakai di sholat malam dan seterusnya. Baik, kalau mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.